Shalom, selamat pagi. Sebelum kita melakukan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami pada hari ini Tuhan, dan membangunkan kami. Kiranya Tuhan menyertai renungan kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai hari kami dari pagi ini sampai hingga hari esok Tuhan, dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi tema renungan kita pada hari ini bertema jangan takut, yang diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi kepada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Dalam situasi apa sih yang membuat kita terkadang merasa takut? Apakah ketika kita membicarakan tentang uang, atau tentang sakit, atau tentang kematian? Perasaan takut sering muncul ketika kita tidak mau berada dalam keadaan tersebut. Ketika perasaan takut itu menguasai hati dan pikiran kita, tidak jarang kita akan terpenjara dalam perasaan tersebut. Sampai pada akhirnya kita berputus asa. Berkaitan dengan rasa takut, hal yang sama juga dialami oleh para murid pasca ditinggal oleh sang guru. Para murid ketakutan dan bersembunyi di ruang yang terkunci. Mereka takut para pemimpin orang Yahudi akan mengejar dan menangkap mereka. Ketakutan tersebut bahkan sudah ada menjelang guru mereka akan disalib. Meski pintu terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Ia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Peristiwa dan kata-kata salam ini tentu sangat mengagetkan, sekaligus membawa kesukacitaan, sebagai bukti bahwa Dia adalah Guru dan Tuhan yang benar-benar hidup. Tuhan Yesus memperlihatkan dengan tangan dan lambungnya pada saat itu. Mereka mengalami kepenuhan sukacita yang murni setelah rasa takut menyelimuti hati mereka. Mereka bersukacita karena mereka melihat Tuhan Yesus telah bangkit. Kesukaan itu akan sempurna ketika semua orang miliknya kelak berjumpa dengan muka dengannya. Sesudah penuh dengan damai sejahtera, karena penampakan Tuhan Yesus itu, mereka menerima tugas menjadi utusan Kristus yang disebut dengan Rasul, dengan penyertaan Roh Kudus. Sekalipun ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita takut, tetapi marilah kita melihat kuasa Tuhan Yesus bagi hidup kita. Roh Kudus yang membawa damai sejahtera memampukan kita bangkit dari segala persoalan hidup. Mari mengimami Roh Kudus akan mengubah ketakutan dan ketertutupan kita menjadi keberanian dan keterbukaan. Kita tidak saja diserahi tugas, tetapi kita juga ditopang, dimotivasi, diikutsertakan dalam karya Allah. Demikian juga dalam tugas perutusan. Kita dimantapkan, diberi visi, dan diberi rasa sukacita oleh Dia yang mengutus kita. Selamat bersukacita sebagai utusan-utusan Kristus dalam mewartakan kasih Tuhan. Roh Kudus senantiasa menyertai dalam pelayanan kesaksian kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam renungan pagi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dalam kehidupan kita dan melancarkan apa yang menjadi tujuan kita di hari-hari yang akan datang, Tuhan.
dan juga Tuhan memberkati keluarga kita dari apa yang mengganjal Tuhan. Dan kiranya renungan pagi ini bisa menjadi bekal dan kekuatan kita untuk menjalani hari-hari ke depannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian renungan pagi yang saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.